Pemuda tampan yang hidup di kota. Bab 09. Benson ingin meninggalkan pekerjaannya. Apa maksudmu? Kenapa kau berkata begitu? Benson menuntut jawaban. Dia tentu heran, terlebih dirinya baru kali ini mengobrol dengan Catherine. Namun gadis itu bersikap seolah sudah mengenalnya. Apa kau kenal Chanda? Aku sahabatnya, dan aku tahu semua tentangmu. Ungkap Catherine. Senyuman miring terukir di wajahnya. Semuanya. Mata Benson membulat sempurna. Ia langsung mengedarkan pandangan ke segala arah. Dirinya sudah diserang perasaan takut. Nanti kita bicarakan semuanya setelah ini, kata Catherine. Apa kau juga ingin memaksaku jadi pacarmu layaknya Chanda? Timpal Benson. Catherine tergelak. Idih. Pede banget. Sorry ya, aku nggak minat sama cowok rendah kayak kau. Balasnya. Benson hanya memutar bola mata jengah. Setelah beberapa saat kemudian, acara pemilihan kandidat calon ketua OSIS selesai. Benson langsung mengajak Catherine bicara empat mata. Bersamaan dengan itu, Bu Winnie sempat melihat kepergian Benson. Kebetulan dia menginginkan Benson sepulang sekolah nanti. Kini Benson dan Catherine sudah berada di belakang sekolah. Keduanya berdiri saling berhadapan. Apa maumu? Mau digrepe? Hah? Timpal Benson. Wah. Itu pasti keahlianmu, komentar Catherine sembari melipat tangan ke depan dada. Emang? Mau ngerasain? Balas Benson sambil menyudutkan Catherine ke dinding. La menatap balon mungil Catherine yang ada di depan mata. Bok. Tiba-tiba Catherine menyundul junior Benson dengan lututnya. Serangan itu sontak membuat Benson mengadu kesakitan. Sialan. Kau gila ya? Geram Benson yang kini memegangi alat tempurnya dengan dua tangan. Kau beruntung aku tidak menendangmu dengan kakiku. Sahut Catherine. Kalau bukan sentuhan yang kau mau, lalu apa? Hah? Amuk Benson. Uang. Aku mau uang sebesar 10 juta untuk tutup mulut, imbuh Catherine. Sahabat Chanda apaan? Kau hanya memanfaatkan ini untuk kentunganmu sendiri. Anggap saja ini adalah caraku untuk membalaskan dendam Chanda. Dia sekarang sudah tak terdengar kabarnya. Karena kau diam menghilang begitu saja. Bagaimana kalau dia celaka di luar sana? Hah? Uang nggak punya, keluarga nggak punya. Omel Catherine panjang lebar. Benson seketika terdiam. Sepercik rasa bersalah seketika menggeluti dirinya. Benarkah? Lalu kapan terakhir kali kau mendengar kabar Chanda? Tanya Benson. Nada suaranya menjadi memelan. Sekitar beberapa hari lalu. Dia bilang akan pergi dari kota karena ada kebutuhan mendesak, jawab Benson. Lalu bagaimana caranya kau tahu tentangku? Selidik Benson. Aku mendatanginya ke kosan, dan memaksanya memberitahuku. Saat itu aku berusaha mencegahnya pergi. Tapi karena aku tak sengaja tertidur, jadi Chanda pergi begitu saja. Preman-premanmu itu sukses besar membuatnya ketakutan. Jelas Catherine panjang lebar. Dia berjalan ke hadapan Benson lebih dekat. Apa benar kau punya pekerjaan aneh itu? Sambung Catherine. Aku akan memberimu 10 juta. Tapi berjanjilah kau akan tutup mulut, tukas Benson. Tak menghiraukan pertanyaan Catherine. 10 juta seminggu, imbuh Catherine. Anjir. Benson memutar bola mata kesal. Dia sudah berhenti memegangi alat tempuhnya. Sepertinya rasa sakitnya sudah mereda. Aku yakin itu jumlah kecil bagimu. Kalau kau terlalu lama berpikir, aku akan menaikkan. Oke. Aku akan memberimu 10 juta per minggu. Tapi kalau rahasiaku terbongkar, maka kau harus tanggung jawab. Tegas Benson. Deal. Catherine mengulurkan tangannya.
Dia dan Benson saling bersalaman sejenak. Catherine segera pergi setelah memberi nomor telepon dan rekening. Sekarang Benson sendirian di belakang sekolah. Lelaki tersebut menyandar ke dinding dengan pundak melemas. Benson tahu kalau dirinya pasti akan mengalami hal seperti sekarang. Dia juga terpikirkan akan nasib Chanda yang kini tak diketahui kabarnya. Ponsel Benson mendadak bergetar. Dia mendapat pesan dari Bu Winnie. Setelah pulang sekolah, di UKS seperti biasa, begitulah bunyi pesan dari Bu Winnie. Lidah Benson berdecak kesal saat membaca pesan tersebut. Ia memutuskan menolak Bu Winnie hari itu. "Maaf, Bu. Tapi hari ini aku ada pekerjaan penting," tulis Benson. "Temui aku sekarang di laboratorium bahasa," balas Bu Winnie. Pupil mata Benson membesar. Dia takut Bu Winnie nekat mengajaknya berolahraga di jam sekolah. Benson terpaksa pergi ke laboratorium bahasa untuk menemui Bu Winnie. Sesampainya di sana, dia tidak melihat gurunya tersebut. "Sepertinya dia terlambat," gumam Benson. La mengirim pesan pada Bu Winnie untuk memberitahukan keberadaannya. Tak lama menunggu, Bu Winnie akhirnya datang. Dia terlihat mengenakan pakaian ketat seperti biasa. Menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah bak gitar Spanyol. "Ibu mau apa?" "Aku nggak mau ya kalau diajak melakukannya sekarang. Kan bahaya kalau kita ketahuan," kata Benson. "Kau tenang saja. Kali ini aku tak akan mengajakmu melakukannya di sekolah. Aku hanya ingin memberitahu kalau aku akan segera berhenti seperti ini denganmu," ungkap Bu Winnie. "Benarkah?" Benson membulatkan mata. Di hatinya sendiri dia merasa senang. Dengan begitu, bebannya akan berkurang. Iya. Ada lelaki baik yang mau menikahi ibu. Jadi saat menikahinya, ibu ingin fokus dengannya saja, jelas Bu Winnie. "Itu kabar baik, Bu. Aku turut senang. Tapi nilaiku akan tetap bagus kan?" tanggap Benson. "Kau tenang saja. Kau tidak usah khawatirkan itu." "Oh iya, kau pacaran sama Catherine ya?" tanya Bu Winnie. "Hah? Enggak kok. Kenapa ibu berpikir begitu? Tadi ibu lihat kalian pergi ke belakang sekolah berduaan." "Bukan begitu, Bu. Kami cuman mau membicarakan sesuatu aja. Itu semua tak seperti yang ibu pikirkan." Benson berusaha memperjelas. "Alah. Mau pacaran atau enggak, ibu akan mendoakan yang terbaik untukmu. Ngomong-ngomong, dengar nasihatku, Ben. Kau sebaiknya tinggalkan pekerjaanmu itu secepat mungkin. Tinggalkan sebelum semuanya memburuk. Pekerjaanmu itu tidak hanya memiliki resiko menimbulkan penyakit, tapi juga mungkin masalah tak terduga lainnya. Kau itu masih muda, ganteng, cerdas, dan disukai banyak orang. Kau akan kehilangan semua itu kalau ketahuan mempunyai pekerjaan tidak baikmu." Bu Winnie memberikan nasihat panjang lebar. "Aku tahu, Bu. Tapi untuk sekarang, aku masih belum berniat berhenti. Uang yang kukumpulkan belum mencapai target yang aku inginkan," sahut Benson. Bu Winnie memegangi pundak Benson. "Ya sudah. Kalau begitu, hati-hati ya," ucapnya. "Makasih, Bu," balas Benson seraya tersenyum tipis. Bersamaan dengan itu, bel pertanda masuk kelas berbunyi. Bu Winnie dan Benson lantas berpisah. Benson melangkah dengan perasaan lega. Setidaknya dia tidak akan melakukan hal aneh lagi di sekolah. Selain itu, dirinya juga memikirkan perkataan Bu Winnie tadi. Benson sendiri tak menampik kalau perkataan Bu Winnie salah. Dia tahu segala resiko yang didapatnya jika menjadi berondong panggilan. Tetapi dirinya memilih mengambil jalan itu demi mewujudkan mimpinya. Benson sendiri selalu bermimpi mempunyai bisnis besar.
Dia juga ingin membuka kafe miliknya sendiri. Untuk mencapai keinginan tersebut, dirinya tahu uang yang dikumpulkan tak sedikit. Saat jam pulang tiba, Benson segera beranjak dari sekolah dengan motornya. Ia langsung pergi ke apartemennya. Pemuda tersebut ingin bersiap dengan kencannya dan Clara nanti malam. Tetapi saat masuk apartemen, Benson melihat pintu unit apartemennya dibobol. Ia sontak kaget dan segera memeriksa ke dalam. Betapa terkejutnya Benson tatkala menyaksikan sosok Angela sudah ada di sana. Perempuan itu duduk di sofa dengan hanya mengenakan pakaian mini. "Sial! Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau tahu tempat tinggalku?" Timpal Benson tak percaya. "Mencari tempat tinggalmu adalah yang termudah bagiku. Ayo. Aku sedang menginginkannya sekarang," sahut Angela. Benson hanya berdiri mematung di tempat. Seketika dia teringat nasihat Bu Winnie tadi pagi. Benson merasa, sepertinya jika dia berhenti sekarang sudah terlambat. Dirinya sudah benar-benar terjebak dalam masalah besar. Terlebih wanita di hadapannya sekarang bukanlah penjahat biasa. "Ayo cepatlah. Aku tak punya waktu," desak Angela. "Tidak. Kau sebaiknya pergi. Aku sekarang tak punya waktu untuk itu," balas Benson ketus. "Kalau begitu, aku akan menghabisimu." Angela mengambil pistol dari dalam tasnya. Lalu diarahkannya sama Benson. Benson tampak tenang. "Bunuh saja aku. Lagi pula orang sepertiku tak ada gunanya di dunia ini. Aku bahkan tak memiliki keluarga. Punya pekerjaan aneh begini lagi. Mungkin mati adalah pilihan yang bagus bagiku," kata Benson. Rasa takutnya sepertinya sudah kalah dengan kekesalan. Di sekolah Benson sudah dibuat kesal dengan ulah Catherine, sekarang Angela mendadak muncul untuk memaksanya berolahraga. Angela menurunkan pistolnya. "Kau sama sekali tidak menyenangkan. Sepertinya kau sedang mendapat masalah berat," tukasnya sembari mendengus kasar. "Ya, begitulah. Kau bisa datang lain kali," tanggap Benson. Dia masuk ke kamar, melempar tasnya, lalu telentang ke tempat tidur. "Oke. Aku akan membiarkanmu kali ini. Maaf sudah merusak pintumu. Nanti aku kirim uang ganti rugi." Angela berdiri dan mengenakan pakaian. Dia mencoba memahami Benson. Dalam sekejap, perempuan itu pergi meninggalkan apartemen. Kini Benson sendirian. Masalah yang terjadi hari ini membuatnya kelelahan. Dia memilih rehat sejenak. Waktu perlahan berlalu. Matahari telah tenggelam di barat. Malam telah tiba. Benson masih terkapar di atas tempat tidur. Lelaki tersebut tidak kunjung beranjak dari pulau kapuknya sejak siang tadi. Ponsel mendadak berdering. Benson akhirnya terbangun. Dia baru teringat akan janjinya dengan Clara. Ponsel segera diambil oleh Benson. Kala itu dia merasa tidak enak badannya. Benson merasa tubuhnya terasa lesu, selain itu dirinya juga agak pusing. Lirih Benson yang sudah mengangkat panggilan telepon. "Ben, kita jadikan pergi malam ini?" tanya Clara dari seberang telepon. "Jadi, aku akan segera bersiap," sahut Benson. "Kau baik-baik saja kan? Kenapa suaramu lesu begitu?" Benson langsung membuka matanya lebih lebar. Ia memaksakan diri untuk duduk dengan tegak. "Aku baik-baik saja. Di mana aku harus menjemputmu?" "Di depan komplek King A, ya," kata Clara. "Baiklah, aku akan segera ke sana." Telepon dimatikan oleh Benson. Dia bergegas untuk pergi menjemput Clara. Benson berjalan sempoyongan ke kamar mandi karena sepertinya keadaan tubuhnya sedang tidak sehat. Akan tetapi lelaki itu terus memaksakan diri untuk pergi.
Setelah selesai mandi dan berpakaian, Benson pergi dengan motornya. Dia ingin mendatangi Clara secepat mungkin. Tak peduli dengan kondisi tubuhnya sekarang. Sesampainya di depan komplek King A, Benson menghentikan motor. Dia berhenti tepat di depan Clara yang tampak cantik dengan rambut terurai dan dress selutut. "Kau sendirian aja?" timpal Benson. "Iya, masa aku ngajak orang pas pergi kencan sama kamu," sahut Clara. "Bukan gitu. Aku takut gadis secantik dirimu diambil orang. Kan bahaya?" rayu Benson seraya mengulum senyum. "Dih, gombal," tanggap Clara. Dia berjalan mendekati Benson karena ingin mengambil helm yang dibawakan lelaki tersebut. Atensi Clara langsung tertuju ke wajah Benson yang tampak pucat. "Astaga, Ben, wajahmu pucat banget." Buru-buru Clara letakkan tangannya ke dahi Benson, memastikan suhu tubuh cowok itu. Seketika Clara bisa merasakan panas yang cukup kuat. "Badanmu panas sekali," ucap Clara cemas. "Ini bukan apa-apa, Ra. Yang penting aku masih bisa jalan," kata Benson. "Nggak boleh begini." Clara mengambil ponselnya. Dia menyuruh sopirnya untuk mendatangi posisinya dan Benson sekarang. Clara berniat membawa Benson ke rumah sakit atau klinik terdekat. "Kau nelepon siapa? Kita nggak jadi jalan nih," cecar Benson. "Kamu tuh ya. Harusnya kalau sakit nggak usah paksain diri pergi temuin aku dong," omel Clara dengan dahi berkerut. Meskipun begitu, wajahnya tetaplah cantik karena memang pada dasarnya gadis tersebut memang secantik itu. "Sesayang itulah aku sama kamu, Ra," ungkap Benson sembari mengelap keringat di pelipisnya. Dia mulai merasakan kalau badannya semakin tidak enak. "Ish. Padahal lagi sakit, masih sempat-sempatnya gombal," komentar Clara. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Pak Wiro selaku sopirnya Clara yang membawa mobil tersebut. "Ada apa, Non Clara?" tanya Pak Wiro yang telah keluar dari mobil. "Pak Wiro, tolong bawa motor ini ke garasi kita ya. Aku akan bawa mobilnya untuk ngantar temanku ke klinik," perintah Clara. Dia memaksa Benson turun dari motor. Tapi, Ra." Benson tak tahu harus bicara apa. Walau bingung, dia tetap mengikuti Clara sampai masuk ke mobil. Sementara itu, Pak Wiro segera membawa motor Benson ke garasi di rumah Clara. "Pak Wiro, jangan bilang ke siapapun kemana aku pergi ya," seru Clara. Sebelum benar-benar beranjak pergi, Pak Wiro hanya mengangguk pelan. Sebagai sopir pribadi Clara, dia sudah tahu bagaimana kelakuan gadis tersebut. Jujur saja, semua rahasia Clara ada di tangannya. Namun Pak Wiro adalah bawahan yang setia, jadi hingga sekarang kenakalan Clara belum diketahui oleh keluarganya. Benson menatap Clara dengan penuh kekaguman. Bukan saja karena perhatian gadis itu, tetapi juga dengan keahlian menyetirnya. Clara terlihat sangat lihai sekali dalam menyetir. "Sejak kapan kau bisa menyetir?" celetuk Benson. "Kita bicaranya nanti saja. Yang terpenting kita obati dulu demammu itu. Apa kau tidak merasa sakit sama sekali?" "Dasar aneh," balas Clara. Benson hanya tersenyum tipis. Sebenarnya penyebab dia melupakan rasa sakitnya adalah Clara. Mengingat dirinya telah jatuh cinta pada gadis itu. Ketika tiba di klinik, Benson langsung mendapat penanganan dari dokter. Katanya dia mengalami sakit karena kelelahan. Jadi dokter menyarankan Benson untuk memperbanyak istirahat. Sekarang Clara dan Benson kembali berada di dalam mobil. Keduanya perlahan saling bertukar pandangan. "Makasih ya, Ra. Kamu orang pertama yang memperlakukanku begini. Mengingat aku hanya hidup sendiri," ungkap Benson.
Kening Clara mengernyit. Sendiri. Bukannya kau punya orang tua angkat ya? Selidiknya. Pupil mata Benson membesar. Salivanya tertelan satu kali. Nyaris saja dia keceplosan. Aku jarang bertemu mereka. Makanya nggak pernah mendapat perhatian begini, kata Benson berkilah. Clara hanya memanggut-manggutkan kepala. Dia segera menyalakan mobil. Beritahu aku alamatmu, ujarnya. Benson lantas memberitahukan alamatnya. Saat sudah sampai di tempat tujuan, Benson turun dari mobil. Sebelum itu, dia memberikan kecupan terima kasih pada Clara. Dengan lembut dirinya kecup pipi gadis tersebut. Setelahnya, barulah Benson keluar dari mobil. Tanpa diduga, Clara juga ikut keluar. Loh, kamu ikut? Tanya Benson memastikan. Iya. Nggak boleh. Tanggap Clara sembari menggandeng tangan Benson. Secara alami, keduanya melangkah maju bersama. Boleh dong. Aku bisa cepat sembuh kalau ada di dekatmu terus. Ungkap Benson. Clara memajukan bibir bawahnya. Meskipun begitu, dia senang dengan perkataan Benson itu. Usai menggunakan lift, Benson dan Clara tiba di lantai di mana unit apartemen Benson berada. Benson segera mempersilahkan Clara masuk ke dalam. Kau sebaiknya langsung istirahat, Ben. Aku akan buatkan kau bubur dan minuman, suruh Clara. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Potong Clara. Dia memaksa Benson masuk ke kamar dan telentang ke ranjang. Dia menyuruh lelaki itu menunggunya memasak dan membuatkan minuman. Ketika Clara pergi, Benson termenung. Perasaannya pada Clara menjadi semakin dalam. Namun Benson merasa orang kotor seperti dirinya tak pantas untuk gadis cantik dan penuh perhatian itu. Kepala Benson tertunduk. Terpikir untuk mengatakan jati dirinya. Tetapi jika itu dilakukan, maka otomatis Clara pasti akan pergi darinya. Di sisi lain, Benson terpikir ingin menyimpan semua rahasianya selamanya. Lalu meninggalkan pekerjaan kotornya agar bisa terus bersama Clara. Bersambung.